Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini saya akan membahas pelajaran bahasa Inggris pada buku Bright in English untuk kelas 3 SMP. Nah, di sini saya akan membahas pada chapter pertama unit ketiga yang berjudul Amazing Creatures. Activity 1, look at the following pictures. Write 3 adjectives to describe them. Lihatlah gambar berikut ini dan tuliskan 3 kata sifat yang mendeskripsikan mereka. Oke, di sini ada gambar ya. Nomor 1, 2, 3, 4 itu terdapat gambar. Kalian bisa menuliskan 3 kata sifat berdasarkan gambar yang tertera di nomor tersebut. Nah, yang pertama di sini ada gambar Komodo Dragon. Nah, kalau kalian melihat Komodo Dragon, nah kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Kata sifat yang mewakili binatang tersebut. Yang pertama bisa big, besar, ya. Kemudian strong, kuat. Nah, yang ketiga bisa menggunakan solitary, menyendiri. Jadi, 3 kata sifat ini bisa digunakan untuk mewakili binatang Komodo Dragon, big, strong, and solitary. Yang kedua, Indonesian jungle, hutan Indonesia. Nah, kalau kalian melihat hutan Indonesia, kira-kira kata sifat apa yang cocok? Large, ya, bisa menggunakan large yang artinya luas. Kemudian bisa menggunakan shady yang artinya teduh. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan green, hijau. Karena di situ kan kalau hutan kan banyak pepohonan ya. Jadi yang bisa kita tuliskan untuk kata sifatnya ada large, luas, shady, teduh, dan juga green, hijau. Untuk gambar yang ketiga ada Sumatran tiger. Untuk kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan Sumatran tiger, yang pertama yaitu powerful, kuat. Kemudian wild, buas. Dan yang ketiga stripes. Stripes ini kulitnya ya. Kulitnya kan garis-garis, itu stripe ya. Jadi 3 kata sifat yang mewakili untuk Sumatran tiger atau harimau Sumatera yaitu powerful, wild, and stripes. Kemudian yang nomor 4 ada volcanic eruption. Ini gunung berapi ya. Nah, untuk gunung berapi, kata sifat yang bisa digunakan dangerous, berbahaya. Kemudian yang kedua, fiery, berapi. Dan yang ketiga, big, besar. Activity 2, work in pairs, complete the following table. All animals make sounds and move in their own particular way. Think of some verb and adjective to complete the following table. The first one has been done for you. Pada aktivitas 2, di sini kalian diminta untuk melengkapi tabel ya. Di situ terdapat 10 nama hewan-hewan. Nah, kalian bisa melengkapi mulai dari suaranya, sound, kemudian cara bergeraknya atau motion, dan juga adjektif, ini kata sifatnya. Misalnya di sini untuk orangutan ya. Di sini ada contoh orangutan. Untuk sound-nya itu growls, yaitu mengerang. Untuk motion, cara berpindahnya atau geraknya yaitu grabs, mencengkeram. Kemudian untuk adjektif kata sifatnya yaitu solitary, menyendiri. Nah, berikut ini saya akan tampilkan tabel untuk aktivitas 2. Activity 3, do you sometimes confuse a description with a report? Work in pairs. Which one is a report? Why do you think so? Pada aktivitas 3 ini terdapat 2 teks ya, teks 1 dan juga teks 2. Nah, apakah kalian masih bingung tentang teks report? Kerjakan secara berkelompok, tentukan mana yang merupakan teks report dari kedua teks berikut ini, dan berikan alasan kalian. Kita lihat di sini untuk teks 1, di sini menceritakan tentang Taman Nasional Karula yang ada sejak tahun 1993 yang berlokasi di Estonia. Nah, di situ dijelaskan apa saja yang ada di Taman Nasional tersebut. Kemudian pada teks yang kedua, nah di sini berisi tentang opini atau pendapat.
di mana di situ diceritakan akhir-akhir ini orang-orang lebih tertarik untuk berlibur di Taman Nasional. Kemudian dijelaskan apa alasan mereka lebih tertarik untuk mengunjungi Taman Nasional. Nah, menurut kalian, mana yang merupakan teks report dari kedua teks ini? Teks 1 atau teks 2? Dari kedua teks ini, yang merupakan teks report itu adalah teks 1 ya. Report text itu ada pada teks yang pertama. Nah, mengapa teks 1 ini disebut dengan teks report atau teks laporan? Teks 1 di sini disebut dengan teks laporan atau teks report karena menginformasikan tentang Taman Nasional Karula, because it inform about Karula National Park. Activity 4, work in pairs, discuss the following question. Jawablah pertanyaan berikut secara berkelompok. Nomor 1, what is the function of a report? Apa fungsi dari teks report atau teks laporan? Fungsi dari teks report yaitu untuk menunjukkan atau menginformasikan kepada pembaca berdasarkan fakta atau penelitian. To present or inform to the readers based on fact or research. Untuk yang kedua, what is the structure of a report? Untuk soal yang kedua, what is the structure of a report? Apa struktur dari teks laporan? Jadi struktur dari teks laporan itu ada 3. Yang pertama title, yang kedua identification, dan yang ketiga description. Untuk soal yang ketiga, where can you find a report in real life? Di mana kamu dapat menemukan laporan di kehidupan nyata? Nah, untuk laporan itu bisa kita temukan pada buku pengetahuan, science book, pada buku ensiklopedia dan juga biografi. Soal yang nomor 4, do you think a report is interesting? Why or why not? Apa kamu pikir teks laporan itu menarik? Dan mengapa? Untuk yang nomor 4 ini, menurut pendapat kalian ya. Jawabannya bisa menurut pendapat kalian masing-masing. Nah, kalau dari saya, apakah teks report itu menarik? Kalau menurut saya, teks laporan itu menarik. Yes. Mengapa? Because it can increase our knowledge. Karena itu bisa menambah atau bisa meningkatkan pengetahuan kita. If you write a report, how would you make your report interesting? Give some tips. Jika kamu menulis sebuah teks laporan, bagaimana agar teks laporan tersebut menarik? Berikan beberapa tips. Nah, kalau dari saya, tips yang saya gunakan agar teks laporan tersebut menarik biasanya menggunakan gambar ya, bisa berupa gambar atau grafik ya, agar pembaca itu tidak bosan ketika membaca teks laporan tersebut. Activity 5, share the result of your discussion, compare them with other pairs. Nah, kalau yang nomor 5 ini kalian bisa mempresentasikan hasil jawaban kalian pada aktivitas 4 itu di depan kelas ya. Selanjutnya pada aktivitas 6, find an article about an animal on the internet. Rewrite the text in your book and answer the following question. Then present your report in front of the class. Nah, kalau aktivitas 6 ini, coba kalian temukan sebuah artikel tentang binatang di internet. Kemudian tuliskan kembali teks tersebut di bukumu dan jawablah pertanyaan berikut ini. Setelah itu, kalian bisa mempresentasikan teks laporan kalian di depan kelas. Nah, kalau yang nomor 6 ini, kalian bisa mencari ya, di internet itu sangat banyak sekali artikel tentang binatang. Di sini saya akan memberikan contoh artikel binatang yaitu anoa. Nah, kalian bisa menyimak contoh dari saya, artikel berikut ini, dan juga nanti kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada aktivitas 6. Setelah kalian menyimak artikel tentang anoa tadi, nah di sini coba saya akan jawab ya untuk pertanyaan yang ada di aktivitas 6 ini berdasarkan teks anoa tadi. What is the text about? Teks itu tentang apa? Nah, karena di situ menceritakan tentang anoa, sehingga di sini jawabannya adalah anoa. The text is about anoa. What is so interesting about the animals? Apa yang menarik dari binatang tersebut?
Di sini saya tuliskan dua hal yang menarik tentang binatang anoa. Yang pertama, binatang anoa itu ada dua spesies, yaitu mountain anoa and lowland anoa. Dan yang kedua, binatang tersebut merupakan binatang yang suka menyendiri, kecuali ketika mereka siap untuk kawin. Untuk soal yang ketiga, are they endangered? Apakah binatang tersebut terancam bahaya atau terancam punah? Yes, anoas are endangered due to habitat loss and hunting. Untuk soal yang ketiga, are they endangered? Apakah mereka binatang yang hampir punah? Yes, anoas are endangered due to habitat loss and hunting. Ya, anoa itu termasuk binatang yang hampir punah karena habitatnya sudah hilang dan juga sering diburu. What can we do to protect the animal from being extinct? Apa hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi binatang tersebut dari kelangkaan? Di sini yang dapat kita lakukan yaitu yang dapat kita lakukan untuk melindungi yaitu ada dua hal. Yang pertama, raise awareness, yaitu meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya menjaga dan melestarikan binatang. Kemudian yang kedua, kita bisa mendukung organisasi yang berdiri. Yang kedua yaitu kita harus mendukung organisasi yang berupaya untuk melestarikan binatang yang hampir punah. Kemudian untuk soal yang kelima, can you recognize the passive sentence in the text? Underline them. Dapatkah kamu menemukan kalimat pasif pada teks tersebut? Nah, untuk kalimat pasif di sini saya bisa tuliskan anoas are included in herbivorous animal. Anoa termasuk ke dalam binatang herbivora. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat pasif yang ada pada teks anoa. Selanjutnya, saya akan membahas pada bagian Let's Practice di halaman 34. Di sini untuk teks yang pertama tentang burung maleo. Kalian bisa membaca dan menyimak teks tersebut. Di sini saya langsung akan membahas soalnya ya. Untuk nomor 1, pertanyaannya adalah the underlined word is close in meaning to. Kata yang di garis bawah itu memiliki arti yang sama dengan kata apa? Nah, di situ yang diberi garis bawah adalah kata endemic. Endemic ini artinya asli ya. Endemic memiliki arti yang sama dengan kata indigenous, yaitu pada pilihan yang A. Untuk soal yang kedua, why do female maleo sometimes pass out when laying the egg? Untuk nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang A. Karena ukuran dari telur burung maleo itu terlalu besar ya. Untuk soal yang ketiga, which of the following paragraph tell the physical description of the birds? Manakah paragraf yang menceritakan tentang penampilan fisik ya, menceritakan ciri-ciri fisik dari burung maleo? Ada pada paragraf yang kedua. Jawaban yang nomor 3 adalah B, second paragraph. Nomor 4, by reading the text we know that the number of maleo bird is.
Dari bacaan tersebut kita tahu bahwa jumlah burung maleo itu berkurang ya, declining. Jawaban nomor 4 ada pada pilihan yang C. Selanjutnya soal nomor 5, kalian bisa membaca paragraf tersebut, kemudian menjawab pertanyaan berikut ini. Which of the following fact does not belong to the cause of the declining number of maleo? Manakah pernyataan berikut ini yang tidak termasuk alasan berkurangnya jumlah burung maleo? Nah, berdasarkan teks di atas, yang tidak termasuk ke dalam penyebab berkurangnya jumlah burung maleo adalah reforestation, yaitu pada pilihan yang C. Berikutnya ada teks tentang Komodo dragon. Di sini pertanyaannya untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Untuk soal nomor 6, what is a unique feature of Komodo dragons that contribute to their hunting success? Untuk jawaban nomor 6 yang tepat adalah yang C, long strong claws, yaitu panjang dan memiliki kuku yang tajam. Nomor 7, why do young Komodo dragon climb trees after hatching? Mengapa Komodo dragon memanjat pohon setelah mereka menetaskan telurnya? Yaitu untuk menghindari musuh atau predator, to avoid predators. Jawaban nomor 7 adalah yang A. How do Komodo dragons detect the smell of their prey from a considerable distance? Jawaban nomor 8 adalah yang A, to their keen sense of smell, melalui indera penciuman ya. Nomor 9, what is the primary reason for Komodo dragons being solitary animals? Apa yang menjadi alasan Komodo dragon ini menjadi binatang yang suka menyendiri? Jawabannya adalah yang A, territorial behavior. Soal nomor 10, what role does the deadly bacteria in Komodo dragon saliva play during a hunt? Apa sih tugas dari bakteri yang ada di tubuh Komodo dragon, yaitu saliva, saat mereka akan diburu? Tugas dari bakteri tersebut yaitu untuk membunuh mangsa, yaitu pada jawaban yang D, it quickly kills the prey, yaitu dapat membunuh mangsa dengan cepat. Pada soal berikutnya yaitu berbentuk essay, di sini terdapat fakta tentang gajah Afrika. Pertanyaan yang pertama, how can the skin of elephant cool them down? Bagaimana bisa kulit gajah itu tetap dingin? Di situ dapat kita temukan pada poin yang ketiga, rata-rata ketebalan kulit gajah itu 2,5 cm. Pada lipatan kulit gajah itu dapat menyerap air. Nah, di mana di situ di lipatannya tadi itu dapat menjaga suhu badan gajah itu tetap dingin. Jadi jawabannya nomor 1 yaitu fold in their skin have the ability to retain water. Lipatan kulit gajah dapat menyerap air. Soal yang kedua, after reading the fact, what makes an ideal place for an elephant to live? Setelah membaca fakta tersebut, bagaimana tempat yang ideal untuk hidup gajah? An ideal place for an elephant to live is a land. Tempat yang ideal untuk gajah tinggal itu adalah di darat ya. Soal yang nomor 3, how long does a baby elephant need to be able to roam with the group? Berapa lama bayi gajah membutuhkan waktu untuk dapat berkumpul dengan kelompok gajah yang lain? A baby elephant can walk within 1 hour and keep up with the herd after 2 days. Nah, itu ya jawaban untuk yang nomor 3. Nomor 4, if the average children weight at the age of 12 years is 40 kg, a baby elephant is the weight of a child. Nah, di sini maksudnya jika rata-rata anak berusia 12 tahun itu beratnya 40 kilo, berarti berapa kalinya berat bayi gajah? Pada poin yang pertama, di situ disebutkan bayi gajah itu beratnya bisa mencapai 120 kg. Nah, kalau rata-rata anak umur 12 tahun beratnya 40 kilo, jadi beratnya berapa kali lipat dari berat bayi gajah? Iya, 3 kali lipat, is 3 times the weight of a child. Jadi bayi gajah itu beratnya 3 kali lipat dari berat anak-anak.
Nomor 5, di sini kalian diminta untuk menyebutkan binatang mamalia darat yang besar ya selain gajah Afrika. Nah, apakah kamu dapat menemukan? Tuliskan jawabanmu pada soal nomor 5.